Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya berjanji akan menjelaskan masalah tata cara zikir qalbi. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tata cara zikir qalbi. Dan apa itu zikir qalbi? Zikir qalbi sangat penting karena zikir qalbi benar-benar dapat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh masalah zikir qalbi, ada bermacam-macam cara untuk melakukan zikrullah, tergantung dari guru pembimbing rohani kita. Tidak setiap orang yang berilmu bisa menjadi pembimbing. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi guru pembimbing rohani yang menurut Al-Ghazali dalam bukunya adalah sebagai berikut. Dia benar-benar berilmu dan matang. Dia telah melepaskan diri dari masalah keduniawian. Pelajaran yang dia peroleh mempunyai silsilah yang jelas dari guru rohaninya sebelum sampai ke Rasulullah sendiri. Di dalam kehidupan sehari-harinya, dia bersahaja, sabar, sholat, syukur, tawakal, yakin tak pernah mengeluh, berhati tenang, berlapang dada, rendah hati, berlaku benar, bermalu, mendapati janji, tetap hati, tidak tergesa-gesa, dan sebagainya. Guru pembimbing rohani yang memenuhi kriteria Al-Ghazali tersebut sungguh sulit dicari. Apalagi di abad globalisasi ini, kriterianya mungkin bisa kita tambah, mungkin bisa kita kurangi. Misalnya, dia harus seorang sarjana agar daya analisa dan wawasan berpikirnya menjadi lebih luas. Dia mempunyai pengalaman batin, pernah bertemu dengan Rasulullah, sehingga kita harapkan dia bisa membimbing kita secara minimal, bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah. Dalam hal ini, iblis pun tidak bisa merubah bentuk dirinya seperti Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jadinya seandainya kita tidak sempat berjumpa dan berguru kepada guru pembimbing rohani yang seperti itu? Untuk itu, kita tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya guru sejati ada di dalam diri. Berarti pintu istihad masih tetap terbuka. Jangan percaya kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan gurunya, bahwa kalau tanpa bimbingan guru maka pembimbingnya adalah setan. Apakah murid harus dibeat? Kata Rasulullah, tidak ada kewajiban beat bagi kaum muslimin. Kuncinya adalah yakin dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan berpegang pada guru mursyid. Insya Allah kita pasti selamat. Sekali lagi, guru sejati ada di dalam diri.
di dalam surat Al-Alaq ayat 96 1-5. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia melalui kalam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi di sini Allah lah guru sejati. Dan di surat Al-Baqarah ayat 282, bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah yang akan mengajari kalian. Di sini juga Allah lah guru sejati. Allah akan membimbing dengan cahayanya kepada cahayanya bagi yang dikehendakinya. Surat An-Nur 24-35. Allah lah guru sejati. Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tidak wajar bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tentu kami bimbing mereka ke jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 9-69. Tuhan akan membimbing dengan cahayanya kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nur 24-35. Cahayanya itu menerangi rumah-rumah. Di dalamnya Allah telah berkenan untuk dihormati dan disebut namanya, serta bertasbih di waktu pagi dan petang. Jangan mempersekutukanku, sucikanlah rumahku. Al-Hajj 22-26. Di sini, sucikanlah rumahku, rumah yang mana? Silakan renungkan sendiri. Bila hambaku mencintaiku, maka aku pun akan mencintainya. Bila hambaku mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekati dia sedepan. Bila dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Al-Hadis. Tidaklah ada satu cara untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada mengerjakan apa yang aku perintahkan, dan tidaklah berhenti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang muwafil sunnah, sehingga aku pun mencintai dia. Dan bila aku mencintainya, maka akulah yang menjadi penglihatannya. Ketika ia melihat, akulah yang menjadi tangannya. Ketika ia memukul, akulah yang menjadi kakinya. Ketika ia berjalan, akulah yang menjadi hatinya. Ketika ia berkehendak, dan bila ia memohon kepadaku, aku kabulkan dia. Bila dia berlindung kepadaku, aku lindungi dia. Al-Hadis. Oleh karena itu, metode zikir qalbi bisa kita bagi sebagai berikut. 1. Zikir setelah berdoa agar jalan kita terang dan hidup kita lapang. Yang kedua, zikir pembuka dan pembersih. Yang ketiga, zikir untuk menghimpun daya kebutuhan. Yang keempat, zikir pelepasan ruh atau miraj, out of body experience. Bila kita hendak melakukan latihan zikir, sebaiknya kita lakukan sholat terlebih dahulu agar suasana religius, suasana sakral, khusyuk, hening, dan hikmat bisa kita tahap demi tahap memasuki gelombang alfa dan theta. Biasanya dilakukan setelah salat Isya dan dilanjutkan pada jam ganjil, misalnya pukul
9 sampai pukul 11 atau pukul 1 setelah lewat tengah malam. Menurut para sesepuh, untuk pengisian pribadi sebaiknya dimulai pukul 1, yang merupakan angka alif, di mana pada saat itu suasana sudah cukup sepi dan juga memasuki sepertiga malam. Pada saat tersebut Allah juga berkenan mengutus malaikat-malaikatnya bagi hamba-hamba yang sedang mendekatkan diri kepadanya. Adapun sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat tobat, sholat hajat, dan istihar, tergantung dari kebutuhan pribadi masing-masing. Sebelum sholat sunnah, terlebih dahulu kita berdoa dengan apa yang disebutkan doa kunci sebagai doa pembukaan dan sebagai doa penutup adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Lalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu kita berdoa. Di sini kita mendoakan, ya Allah, berilah pengampunan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berilah pengampunan kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Roh, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan, ya Allah, maupun nikmat lahir maupun nikmat batin. Ya Allah, ya Roh, berilah kami ketenangan, kemudahan, kenyamanan, ya Allah. Lalu baca fil barakatul Quran di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini kita langsung berzikir istighfar, astagfirullahaladzim dalam hati, sambil kita rasakan getarannya. Lalu kita pejamkan mata, hening, pikiran buang, kosongkan. Di sini kita akan merasakan getaran hati, seolah-olah tubuh kita tidak bisa digerakkan satu sama kali. Dan seterusnya, untuk zikir seterusnya, biasanya kalau kita udah fokus, itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya dari istighfar langsung ke subhanallah atau la ilaha illallah dan sebagainya. Jangan dilawan, itu adalah hati kita yang berzikir pada Allah. Dan kalau kita sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kita akan melihat padang pasir yang sangat luas. Di sana kita tidak akan menemukan satu orang pun kecuali kita sendiri. Pemaknaannya, kita hidup tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah seorang manusia yang tidak perlu ada yang disombongkan, tidak perlu ada yang diegokan. Kita ini hanyalah manusia biasa. Dan pada tingkatan yang lebih tingginya lagi, kita akan menemui sebuah mata air. Di sana
kita bisa berwudu, minum, lalu kita bisa merenung di tempat manakah ini. Itu adalah sebagian dari zikir kolbi, dan pemaknaannya cukup hati kita yang tahu, yang kita rasakan setelah kita kerjakan. Masalah zikir, masalah berdoa, hanya kitalah yang mengetahui seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta. Itulah penjelasan saya tentang zikir kolbi atau zikir hati. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata, salah keterangan, dan salah dalam hadis tadi atau dalam Al-Qurannya. Mohon maaf, saya hanyalah orang biasa. Saya bukan ustadz, saya bukan ajengan, saya bukan ulama. Tapi kita sama-sama belajar dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Guru kita sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.